Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Irma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan saya Muhammad Irfan Syah Maulana, mahasiswa doktoral di Daegu Gyeongbok Institute of Science and Technology yang berada di Korea Selatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan di negeri minoritas muslim, khususnya di Korea Selatan, dan bagaimana atau apa hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya peringatan nuzulul Al-Quran yang menurut banyak jumhur ulama jatuh di bulan Ramadan tanggal 17 yang akan datang nanti ini. Sahabat-sahabat sekalian, menjalankan ibadah Ramadan di Korea tentu memiliki tantangan tersendiri. Tidak ada azan berkumandang ya di setiap sudut kota. Tidak banyak sekali kita mendengarkan kumandang azan ketika kita ada di kota, ada di desa. Kemudian juga waktu puasa yang bisa lebih panjang dibandingkan Indonesia, khususnya ketika bulan suci Ramadan ada di musim panas, atau bisa juga waktu puasanya itu lebih pendek kalau jatuh di bulan atau di cuaca di musim winter, di musim dingin ya. Dan aktivitas sehari-hari tetap berlangsung seperti biasa ya di sini, lingkungan yang mayoritasnya tidak berpuasa. Jadi kita di bulan Ramadan ini tentu banyak sekali tantangan-tantangan, melihat orang-orang tidak berpuasa, melihat orang makan minum, itu sudah menjadi aktivitas sehari-hari. Bahkan mencari makanan halal untuk bersahur, untuk berbuka puasa pun itu menjadi perjuangan tersendiri. Tetapi di balik tantangan itu semua, tentu ada semangat yang sangat luar biasa dari para muslim di sini dalam menjalankan ibadah. Masjid-masjid yang ada di Korea ya, ada di kota-kota besar, kemudian juga dari kota-kota kecil, masjid-masjid Indonesia itu menjadi pusat kegiatan Ramadan ya, khususnya di hari libur, di hari Sabtu, di hari Minggu. Itu akan menjadi tempat para warga muslim dari berbagai negara itu berkumpul untuk berbuka puasa bersama, melaksanakan tarawih bersama. Nah, ini bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, membawa kebaikan bagi semua, bahkan di tempat yang jauh dari negeri mayoritas muslim. Lalu apa kaitannya dengan nuzul Al-Quran yang kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan? Malam nuzul Al-Quran adalah malam ketika Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi seluruh umat muslim dimanapun berada. Termasuk di negeri minoritas muslim pun sama, Al-Quran itu tetap menjadi pedoman bagi kita semua umat muslim. Termasuk bagi saudara-saudara muslim kita yang ada di belahan dunia manapun. Ya, jadi tidak hanya di negara mayoritas muslim, tetapi di negeri minoritas muslim pun Al-Quran selalu menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Karena dengan Al-Quran kita bisa tetap teguh dalam menjalankan ajaran Islam meskipun berada di lingkungan yang penuh tantangan tadi. Ini sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun di bulan Ramadan sebagai apa? Yaitu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia serta menjadi penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, ayat ini, Quran Surah Al-Baqarah ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan ya. Jadi Al-Quran tidak hanya menjadi bacaan yang kita baca khususnya di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan. Maka bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk beradaptasi di negeri Korea nih? Yang pertama, menjaga identitas sebagai muslim ya dengan penuh hikmah. Ini sesuai dengan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan.
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatul hasanah, dan dengan pembelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi ketika ada orang-orang yang membantah mengapa kita melakukan ibadah puasa, mengapa kita membaca Al-Qur'an, maka bantahlah dengan cara yang baik ya. Nah, hidup di negeri mayoritas yang penduduknya bukan muslim ini akan mengajarkan kita untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang santun, dengan cara penuh hikmah, dan dengan cara yang tidak memaksa. Karena dengan akhlak yang baik itu orang lain akan menghormati kita sebagai muslim. Maka saya alhamdulillah di sini menjalankan ibadah puasa dan juga memiliki nilai-nilai keislaman yang cukup santun, tidak banyak memaksakan kehendak, dan alhamdulillah orang-orang di lingkungan saya pun bisa menerima saya dengan baik sebagai muslim yang taat menjalankan ibadah puasa, menjalankan sholat. Maka orang lain pun akan menghargainya. Teman-teman saya yang bukan muslim pun sangat menghargai itu. Nah, lalu yang kedua, tantangan ataupun apa sih yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk beradaptasi di negeri minoritas muslim? Yang kedua adalah tetap istiqomah ya dalam menjalankan ibadah. Innahum fityatun in amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, ini adalah isi dari kisah Ashabul Kahfi ya. Mereka tetap teguh menjaga keimanan meskipun berada di lingkungan yang sangat menantang. Jadi Ashabul Kahfi, sahabat-sahabat Ashabul Kahfi, beliau ini tetap teguh menjaga keimanan meskipun berada di lingkungan yang sangat menantang. Ya, pada praktiknya saat ini pun saya sama berada di lingkungan yang sangat menantang, jauh dari masjid, tidak banyak muslim, tidak banyak fasilitas ibadah yang bisa kita temukan. Maka kita sebagai muslim di negeri minoritas harus tetap istiqomah menjalankan ibadah dan keyakinan kita meskipun menghadapi berbagai cobaan. Kemudian yang ketiga, bersikap terbuka ya, tetapi tetap menjaga batasan. Nah, ini sesuai dengan di dalam Al-Quran disebutkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kita ya, melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang yang tidak memengaruhimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Maka ketika ada orang-orang di sekitar kita yang berbeda agama, yang berbeda faham, berbeda keyakinan, selama orang-orang tersebut tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir kita dari negeri mereka ya, sebagai pendatang kita di sini tidak deportasi, maka kita harus tetap berbuat baik dan berlaku adil. Ayat ini bisa menggambarkan bahwa sebagai seorang muslim kita boleh berinteraksi dengan orang-orang non-muslim dengan sikap yang baik, yang adil, penuh toleransi, selama mereka tidak menindas kita karena atas dasar agama. Nah, hal ini ya sangat relevan dengan kehidupan kami di Korea, di negeri minoritas muslim, di mana kita tetap bisa bergaul dengan masyarakat sambil tetap menjaga prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang terakhir, bisa kita ambil hikmah bahwasanya kita harus tetap sabar, kita harus tetap bertawakal ya. Jadi walaupun banyak sekali tantangan, misalkan waktu puasa yang sangat lama, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kami tinggal di Korea, artinya Allah tahu bahwa kita ini mampu untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam di berbagai medan, di banyak tantangan yang ada. Maka hidup jauh di tanah air ini akan beradaptasi dengan budaya-budaya yang baru, dan menjalankan ibadah di lingkungan yang berbeda itu adalah ujian ya tentunya. Rasa rindu kepada keluarga, kemudian banyak budaya-budaya yang jauh dari budaya
keindonesiaan, kemudian juga menjalankan ibadah di lingkungan yang sangat-sangat berbeda, itu adalah ujian. Tetapi ujian-ujian tersebut, dengan adanya ujian tersebut, Allah menjamin bahwa setiap manusia pasti bisa menjalankan ujian-ujian tersebut. Dan kunci utamanya adalah kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat Irma yang beriman, Ramadan adalah momen terbaik untuk kembali memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Baik di Indonesia, di Korea, atau dimanapun kita berada, Al-Quran itu tetap harus menjadi pedoman utama dalam setiap langkah kita. Karena dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang, penuh keberkahan, dan tetap istiqomah. Kami berdoa, mari berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberi kita kemudahan dalam menjalankan ibadah Ramadan dimanapun kita berada. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Syukran wa dumtum fil khair wal barakatuh wa najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.